Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali di seri bagian terakhir dari pelajaran berkat versus kutuk ini kita akan belajar apa saja bentuk-bentuk yang secara praktis bisa dilihat dengan kasat mata dari segala bentuk kutuk maupun bentuk berkat yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab kita. Nah, dalam kitab Ulangan Anda akan melihat ada 68 ayat mengenai kutuk dan berkat. 14 diantaranya Bapak Ibu Saudara adalah mengenai berkat. Tetapi sisanya 54 ayat itu mengenai kutuk. Memang berkat itu kelihatan 14 ayat, tapi dampaknya dahsyat loh. Sampai pada beribu-ribu keturunan. Tapi kutuk walaupun kelihatannya banyak 54 ayat, tapi dampaknya hanya sampai keturunan ketiga dan keempat. Karena Tuhan mengharapkan pertobatan, maka orang itu bisa berubah dan buahnya bisa turun sampai beribu-ribu keturunan. Tuhan itu dahsyat banget ya kasihnya buat Anda dan saya. Nah, karena itu kita pengen lihat sama-sama dari Ulangan pasal 28, ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi pada dasarnya, apakah yang menyebabkan seseorang diberkati? Simple, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kata mendengarkan, shema, ya, itu punya pengertian bukan sekedar dengar dengan telinga, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, sekedar lewat atau teori. Tapi kata shema berkaitan erat dengan mendengarkan dalam arti dengar-dengaran, taat, nurut sama suara Tuhan. Sang pemberi suara, sang pemberi firman, sang pemberi titah atau perintah tersebut. Ya, jadi kata mendengarkan bicara soal obedience. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat sederhana, engkau nggak perlu hidup berlari-lari, bangun pagi-pagi, tengah malam, tidur sampai tengah malam, atau sampai pagi untuk kejar berkat. Kalau engkau hidup dengar-dengaran suara Tuhan, obedience, obey, taat kepada firman Tuhan, sederhana, berkat itu akan datang kepadamu. Dengan kata lain, berkat itu akan mengejar Anda dan saya kemanapun Anda pergi. Dan sederhana, kutuk juga datang. Di ayat 15 dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Sama, sebaliknya juga begitu. Ketika kita tidak mau dengar-dengaran, dan di sini Alkitab jelas bilang, ya, tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Mendengar bukan sekedar dengar di kuping, tapi melakukan dengan setia dikatakan, obedience, ketaatan, ya. Maka yang terjadi katanya kutuk itu akan datang. Nggak usah saudara cari kutuk akan datang kepada Anda dan dikatakan mencapai kita. Mau kemanapun kita pergi, si kutuk akan kejar dan kita kena. Mencapai kita artinya pasti kena. Kalau kita tidak taat, tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Ya, jadi simple banget dalam kehidupan ini selalu hanya ada dua pilihan. Pilih berkat atau pilih kutuk. Dan Tuhan sudah mengarahkan kepada kita, pilihlah berkat. Ya, jadi kalau misalkan Anda ujian ke sebuah sekolah ya kan atau universitas ya kan, di sebuah sekolah atau universitas lalu ada pilihan ganda, pilih A atau B, lalu Anda bingung pilih yang mana nih jawabannya. Gurunya kan nggak mungkin kasih jawaban sama Anda, oh pilihlah A, jangan pilih B. Tapi Tuhan itu sekali lagi baik banget. Dia kasih pilihan, pilih berkat atau kutuk, dan Tuhan kasih jawabannya, pilihlah berkat. Tapi mayoritas di dunia ini orang tetap pilihnya kutuk. Meskipun sudah dikasih kunci jawaban, dibocorin jawabannya, pilihlah berkat. Kenapa? Yang pasti orang-orang lebih memilih kutuk sebetulnya karena mereka pengen pilih sesuatu yang instan. Sesuatu yang langsung bisa dilihat, dinikmati seketika. Padahal sebetulnya semua itu tipu daya setan. Ketika Anda memilih berkat, Anda bisa menikmatinya loh. Di bumi ini Anda nikmati, di surga juga Anda punya upah dari Tuhan. Oh, sayang sekali kalau kita memilih kutuk dan bukan berkat. Kalau kita telusuri, maka yang terjadi adalah dalam berkat-berkat itu ada kedudukan. Ya, terus ada kesehatan yang Tuhan janjikan. Kemudian ada kemampuan bereproduksi.
Artinya Anda diberi kemampuan untuk memperlebar, memperluas, ya kan? Diberi kemampuan untuk melipat gandakan, ya. Nah, kemudian ada kemenangan, ada kemakmuran, ada perkenanan Allah, ya. Nah, di dalam ayat-ayat yang kutuk tadi, 54 ayat, kalau disimpulkan juga ada penghinaan, hidup dalam hina, ya kan? Kurang berhasil dalam segala bidang kehidupan, ya. Selalu ada titik mentok, ya kan? Sakit jasmani atau mental, terganggu stres, depresi yang terus-menerus, krisis keluarga, kehancuran rumah tangga, ya, kemiskinan, walaupun tidak semua miskin itu karena kutuk. Tapi di sini jelas dibedakan, ya Bapak Ibu. Ada orang miskin karena nama Yesus, dalam arti dia di bawah tekanan karena dia beriman kepada Yesus, atau dia mendapatkan kerugian secara materi oleh karena dia pengikut Yesus, karena dia melakukan kebenaran. Ini beda kasus. Ini malahan berbahagialah kamu, Bapak besar di surga. Roh kemuliaan ada padamu kalau engkau dihina, dianiaya oleh karena kebenaran, oleh karena melakukan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Kekalahan, ya, dalam peperangan, dalam pertarungan dan sebagainya, ya kan, dalam hal ini mungkin kalah perang dalam hal ekonomi, ya kan, dan sebagainya. Terus penindasan, kegagalan, kehilangan perkenanan Allah. Ini yang paling ngeri, kehilangan perkenanan Allah, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau disimpulkan kurang lebih seperti itu. Tapi ada baiknya kalau saya bacakan ke-68 ayat ini, sehingga di seri ini Anda betul-betul bisa mendengar dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 68 mengenai perbedaan jelas antara kutuk dan berkat. Ulangan pasal 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk,
huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembeli orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada yang datang menolong engkau. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang kau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian kau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai pada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan, dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi semakin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapannya yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya.
Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percayai itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya, atau terhadap istrinya sendiri, atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri, atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, karena uri yang keluar dari kandungannya, ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat kepadamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, "Ah, kalau malam sekarang." Dan pada waktu malam engkau akan berkata, "Ah, kalau pagi sekarang." Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu, Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Sekarang ciri-ciri apa kira-kira yang secara praktis lebih lagi mudah untuk diketahui atau dilihat, sehingga kita bisa cek and recheck dari kehidupan kita sendiri atau keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang lain, dan kita bisa menolong mereka, ya. Nah, kira-kira kalau disimpulkan di situ ada satu penyakit yang merupakan gangguan, ya, gangguan saraf kejiwaan, bagian mental terlebih dulu. Kalau itu bertubi-tubi terus-menerus dan kita melihat itu ada dari turunan yang satu ke turunan yang lain, atau
atau bahkan beberapa anggota keluarga mengalami semacam gangguan saraf ini, sudah bisa dipastikan itu bagian dari kutuk yang tadi sudah kita dengar. Ya, yang kedua, penyakit dalam arti fisik, bukan mental. Tapi itu juga sama, terjadi turun-temurun, kemudian terus-menerus ada, dan bisa juga jadi begini, penyakit itu nggak bisa disembuhin, atau bisa juga dia minum obat seumur hidup. Atau dalam bentuk lain begini, Bapak Ibu Saudara, dicoba dites ke dokter, nggak ditemukan alasan ke penyakitnya. Atau berpindah-pindah, setelah penyakit yang satu sembuh, muncul penyakit yang lain lagi. Nah, ada berbagai ragam, ya. Bisa jadi itu merupakan kutuk, ya. Nah, berikutnya lagi, Bapak Ibu, ciri-ciri yang lain. Sering keguguran, ya. Mau punya anak, gagal lagi. Mau punya anak, gagal lagi. Atau bahkan sulit sekali untuk memiliki anak, ya. Dan ini bisa jadi sebagai salah satu tanda, dan kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk mematahkan kutuk ini, Bapak Saudara, ya, karena perintah Tuhan sejak zaman Kejadian adalah beranak cuculah, penuhilah bumi dengan gambar dan rupa Tuhan, ya, yaitu gambar Allah. Bagi kita yang bertobat, gambar Kristus Yesus, ya. Nah, itu bisa salah satu ciri. Bisa juga hancurnya pernikahan, ya, ada perselingkuhan di situ, ada roh perjinahan di sana, perceraian, bolak-balik selingkuh, berzina, bercerai, melacur, ya, dan sebagainya. Keluarga menjadi berantakan, saling bunuh, rebut harta, saling tembak, saling memenjarakan, saling membenci, tidak bicara bertahun-tahun. Itu dipastikan juga ada kutuk, ya. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, kita lihat juga selalu kekurangan. Jadi belum tentu orang yang punya uang itu berarti dia diberkati. Belum tentu orang yang rekeningnya gemuk, banyak uang di bank, begitu di deposito, punya aset banyak, berarti dia diberkati. Tidak. Tetapi bisa saja orang-orang jenis ini ada di bawah kutuk. Punya uang banyak, tabungan banyak, aset di mana-mana, jiwa nggak pernah tenang, nggak pernah tentram, selalu merasa kekurangan. Pengen lebih kaya lagi, pengen beli ini lagi, beli itu lagi, dan tetap nggak pernah puas hatinya. Ini juga bisa jadi tanda di bawah kutuk. Ya, ada orang yang punya aset begitu banyak, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan, tapi hatinya selalu serakah. Pengen lagi dan pengen lagi. Hidupnya nggak pernah jadi berkat. Bisa nggak itu di bawah kutuk? Bisa. Ya, Bapak Saudara, ya. Sebaliknya orang yang mungkin tidak punya banyak juga belum tentu di bawah kutuk. Janda miskin itu namanya aja janda miskin. Tapi dia bisa memberi begitu banyak dibandingkan orang-orang kaya di zaman Yesus. Dan Yesus bilang, perempuan itu, janda itu memberi lebih banyak daripada orang kaya tadi. Dan sebaliknya juga kita bisa lihat di Alkitab, orang miskin belum tentu juga di bawah kutuk. Jemaat pada masa gereja mula-mula banyak yang miskin, terutama orang-orang Kristen di Yerusalem. Tapi jemaat dari non-Israel, ya, orang-orang yang non-Jewish, yang disebut orang kafir pada masa itu, ya, the Gentiles, ya kan? Mereka setelah jadi pengikut Yesus, mereka bukan lagi kafir, mereka jadi keturunan Abraham, Israel rohani. Mereka justru diminta bantuannya oleh Rasul Paulus untuk menolong jemaat miskin di Yerusalem. Nah, itu jemaat miskin. Berarti ada nggak orang Kristen miskin? Ada. Tapi bukan karena kutuk. Karena banyak persoalan pada saat itu, penindasan, penjajahan bangsa Roma terhadap orang Israel, ya kan? Karena nama Yesus mereka diambil, direbut hartanya, dibunuh, dipenjara, mati martir dan sebagainya. Kemiskinan yang bukan karena kutuk, bukan karena malas juga tentu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lebih memahami sekarang. Ada lagi ciri yang lain, yaitu cenderung mengalami kecelakaan. Dikit-dikit kecelakaan. Ya, dikit-dikit kecelakaan, belum setahun udah patah tulang, belum lagi 6 bulan keseleo lagi, belum lagi 1 tahun atau 2 tahun tabrakan dan sebagainya, macam-macam terjadi. Nah, itu bisa dipastikan ada kutuk yang sedang mengganggu juga. Nah, Bapak Ibu, ada lagi serangkaian kematian yang tidak wajar, sangat mungkin atau bahkan bisa dipastikan lagi, ini di atas 90% ya, kematian gak wajar. Mati bunuh diri, beberapa orang di keluarga itu, dari keturunan keberapa sampai keturunan keberapa, mati muda, ya kan, dan sebagainya. Bisa sangat mungkin atau bahkan dipastikan ada kutuk sedang melanda keluarga tersebut. Nah, sekarang pertanyaan yang terpenting adalah begini, gimana caranya kita melepaskan diri dari kutuk ini? Nah, kita lihat ayat dasar yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama. Galatia pasal 3:13 bilang begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, untuk yang lebih lengkap lagi mengenai kuasa pertukaran di kayu salib, Anda bisa lihat di video ini, ya. Ada beberapa seri yang sudah saya buat berdasarkan kuasa pertukaran di kayu salib, ya. Anda lihat, ya. Solusi tuntas. Salib Kristus adalah solusi tuntas.
atas setiap permasalahan Anda dan saya. Anda bisa pelajari di sana. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di dalam Galatia 3 ayat 13 ini, inilah dasar penting yang harus Anda pegang baik-baik. Kristus dijadikan kutuk. Karena kita bilang terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus bukan hanya terkutuk ketika dia ada di kayu salib, tetapi dia dijadikan kutuk. Artinya seluruh kutuk yang seharusnya menjadi bagian kita karena kita melanggar Taurat, baik Taurat di hati nurani kita kalau kita bukan orang Kristen, ya kan? Tiap orang punya Taurat di hati nurani mereka sekalipun bukan Kristen, ataupun Taurat yang memang hukum-hukum Tuhan, hukum yang tertulis, ya kan? Itu kalau dilanggar, kutuk akibatnya. Sebab tadi dikatakan syarat untuk berkat adalah taat. Syarat untuk kutuk adalah tidak taat. Syarat untuk berkat mendengarkan perintah Tuhan, melakukan dengan setia. Syarat untuk kutuk tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak melakukan dengan setia. Jadi begitu kita melanggar, kutuk sudah ada di atas hidup kita. Tapi Yesus menanggung semua kutuk hukum Taurat ini. Ya, dia kena kutuk yang harusnya jadi bagian kita. Karena kita pelanggar, Yesus nggak pernah melanggar. Sejak lahir sampai dia mati, dia tidak pernah melanggar. Bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Ya, nah Bapak Ibu, kesalehan Yesus diperhitungkan kepada kita. Kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita. Kutuk kita yang diakibatkan oleh dosa-dosa dan pelanggaran itu malah dikenakan, ditanggung oleh Yesus, dikenakan kepada Yesus. Ini yang disebut pertukaran, substitusi ilahi, divine exchange, ya. Satu pertukaran ilahi, ya, great exchange, pertukaran yang besar yang Yesus kerjakan. Nah, kalau kita mengerti ini sebagai dasar, maka kita akan mulai bisa bertindak. Nah, yang penting lagi adalah begini. Sekalipun Yesus sudah menukar semua kutuk itu dengan berkat di kayu salib, dia menukar hidup kita yang berdosa dengan hidupnya yang kudus, saleh, dan benar sehingga layak diberkati, kita tidak boleh tinggal diam dan berkata, ya sudah, kan sudah beres. Sekarang saya pengen bikin dosa lagi juga bebas, nggak masalah. Saya nggak usah doa, nggak usah puasa, nggak usah melatih diri beribadah, nggak usah hidup saleh, nggak usah taat firman, nggak apa-apa. Kan Yesus sudah tukar hidup saya dengan hidupnya. Tidak, Anda tetap harus bertindak dengan iman. Karena Alkitab bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan kitab Yudas memperingatkan, ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas saudara Tuhan Yesus, bahwa pada zaman akhir, bahkan di masa itu sudah disebut zaman akhir ya, ada orang-orang yang memang memuaskan hawa nafsu mereka dengan cara menyalahgunakan kasih karunia. Kalau Anda baca dalam beberapa ayat di Perjanjian Lama juga ada peringatan-peringatan dituliskan, bagaimana orang hidupnya tidak saleh, tidak benar, tidak taat, tapi yakin dia tetap diberkati oleh Tuhan. Ini penyesatan Bapak Ibu. Jadi tetap kita harus melakukan ketaatan, tetap kita harus beriman mengambil apa yang Yesus sediakan di kayu salib tadi, kuasa pertukaran tadi. Kita perlu mengambilnya dengan tangan iman. Allah sudah menyediakannya bagi kita dengan cuma-cuma. Itu namanya grace, kasih karunia. Tapi ingat, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Kasih karunia itu tangan Tuhan diulurkan kepada kita. Melalui iman itu tangan kita. Dengan kehendak bebas kita, kita mesti ambil dengan tangan iman kita apa yang sudah Allah sediakan melalui kasih karunia yang cuma-cuma itu. Ya, sama seperti kalau ada seorang raja yang luar biasa kaya datang memanggil kita, ya kan? Aku pengen memberi kamu hadiah ini. Dia ulurkan tangannya. Tapi kita nggak mau datang ketika dipanggil untuk mengambil hadiah yang dia berikan dengan cuma-cuma itu. Kita bisa menikmati nggak? Nggak bisa. Walaupun kita ngomong, raja itu kasih saya hadiah yang besar luar biasa loh. Kita cerita sama tetangga kita. Tetangga cerita, dengar begitu lalu mereka tanya, mana Pak hadiah tersebut? Ya, saya belum ambil. Percuma saudara. Anda tidak mengambilnya, Anda hanya cerita bahwa Anda sudah dikasih hadiah sama raja, tapi Anda nggak datang ke istana untuk mengambilnya. Demikian juga hidup kita dalam Tuhan Yesus. Kristus sudah menyediakan dengan kuasa salibnya yang luar biasa, pertukaran di kayu salib itu, kita harus mengambilnya dengan tangan iman kita, melalui doa, melalui ucapan iman, tindakan iman. Ya, disitulah ketaatan timbul, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Kita mengambilnya, maka kebenaran Kristus akan bermanifestasi dalam hidup kita dan berkat-berkatnya pun mengalir dalam hidup kita. Ya, nah Bapak Ibu, setelah kita mengerti bahwa apa yang sudah Kristus kerjakan di kayu salib itu begitu dahsyat menukar kutuk menjadi berkat dalam hidup kita, maka ada langkah-langkah untuk Anda menerima kelepasan. Yang pertama, sadari persoalan Anda dan akarnya.
Ya, saya ulangi, sadari persoalan Anda dan akarnya. Jadi kalau Anda sekarang mengalami salah satu ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Alkitab tadi, ataupun yang saya simpulkan tadi, Anda mulai sadari sekarang, oh iya, saya memang ada di dalam persoalan ini. Ya, kita nggak boleh sangkali dulu, sadari dulu, ya, bahwa kita ada dalam persoalan tersebut, kemudian kita lihat akarnya apa? Oh, ada dosa nih, saya harus bertobat dari dosa-dosa. Ya, Anda nggak bisa bilang, oh saya bikin dosa ini, selama ini saya bikin dosa, nggak masalah kok, Pastor, saya nggak ngalami apa-apa. It's wrong. Setiap dosa itu selalu membuka celah untuk iblis masuk, Bapak Saudara. Ya, jadi kita nggak bisa mengamankan diri berkata, saya bikin dosa, tapi nggak ada apa-apa tuh, saya nggak benjol, saya nggak mengalami hal-hal yang buruk, lalu bersilat lidah, kita berkata, banyak orang di luar sana hidup dalam dosa, tapi diberkati kok. Itu bukan berkat, Bapak Ibu, itu usaha manusia. Manusia memang berusaha, lihat aja manusia dalam zaman Babel, mereka bisa kok mencapai banyak hal dengan kesatuan unity mereka, dengan usaha daging mereka. Tuhan mengakui memang bisa, ya, tapi ujungnya menuju maut. Kita kan nggak mau sukses yang ujungnya menuju maut, Bapak Ibu. Kita pengen sukses yang alkitabiah, yang berasal dari Tuhan, melakukan dan menyelesaikan kehendak Tuhan, ya kan? Nah, cek tadi, ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bertobat. Setelah kita ketemu akar masalahnya tadi, kita menyadari masalah, kemudian ketemu akarnya, dosa apa, kita segera bertobat. Ya kan? Setelah kita bertobat, di sini arti bertobat adalah kita berbalik dari jalan yang jahat, dari perilaku tersebut. Sekarang kita tinggalkan dong. Namanya bertobat itu berbalik 180 derajat. Tadinya melakukan tersebut, sekarang kita tidak melakukannya lagi. Stop, totally stop. Ya, itu bertobat. Dan langkah ketiga, baru Anda sangkali putuskan hubungan dengan semua kutuk yang datang diakibatkan oleh dosa tadi, ya kan? Semua hal negatif yang datang, Anda sangkali dan putuskan dengan iman. Ini disebut tunduklah pada Allah, tadi tunduklah itu bertobat, dan lawanlah iblis. Anda lawan dan sangkali. Sangkali dan putuskan hubungan, Bapak Ibu Saudara, ya. Setelah Anda sangkali, putuskan hubungan dan tolak semua kuasa kutuk yang datang, kuasa kegelapan, hal negatif yang datang dalam hidup Anda di dalam nama Yesus, maka kuasa Tuhan Yesus yang akan berkuasa. Berkat tadi akan mulai bermanifestasi dalam hidup Anda dan saya. Dalam poin pertobatan itu termasuk nanti kita mengakui juga hal-hal yang mungkin dilakukan oleh orang tua, kakek nenek, atau nenek moyang kita. Kutuk-kutuk yang bisa turun oleh karena keluarga di atas kita. Ya, kita juga ikut mengakuinya. Karena tadi kutuk bisa turun sampai keturunan ketiga dan keempat. Bisa jadi dari atas kita, terjadi leluhur-leluhur kita. Kalau kita menyadari, Roh Kudus singkapkan, yuk kita patahin sama-sama pada saat pengakuan dosa, ya, dalam pertobatan nanti. Ya, yang juga penting adalah jangan ada kepahitan, karena kepahitan itu seperti bangkai busuk yang mengundang lalat datang, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, lalat itu dalam bahasa aslinya itu raja lalat itu Beelzebul, raja lalat, ya. Tidak heran kalau nama dewa atau berhala ini disebut Beelzebul, ya. Jadi memang kesenangannya itu menghampiri bangkai, gitu ya Saudara, makin bau makin nikmat bagi dia, ya. Ketika ada kepahitan yang belum dibereskan, Anda segera harus minta ampun dan ampuni orang tersebut. Bahkan kalau Anda tahu orang itu melepaskan kutuk, mengucapkan sumpah serapah, Anda tetap harus mengampuninya dan memberkatinya, terutama dengan berkat pertobatan supaya orang itu bisa selamat pada akhirnya, ya. Beberapa poin penting lagi yang perlu saya tambahkan di sini adalah benda-benda tumpas, barang-barang tumpas, barang-barang yang biasa menjadi tanda budaya atau tradisi sesembahan, ya, mewakili kebudayaan dewa-dewi dan sebagainya. Bapak Ibu harus hati-hati, ya, dengan hal ini. Ada satu kisah di Amerika Serikat, seseorang yang sudah disembuhkan ketika didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, kemudian setelah dia sembuh, dia sehat, dia pergi ke salah satu negara di Amerika Selatan. Ya, kemudian dia pulang. Begitu pulang, dia tiba-tiba semacam ada pikiran pengen bunuh diri berulang-ulang sampai dia menenggelamkan diri di bak mandinya. Ketika dia sadar, dia telepon lagi kepada pendeta yang pernah mendoakan kesembuhannya beberapa bulan yang lalu. Dan pendeta itu datang, suami istri, kemudian ngobrol dengan orang-orang ini. Ya kan, keluarga ini. Kemudian dia bertanya kepada ibu dari yang tadi, ya, pulang dari Amerika Selatan tadi, apa yang ibu lakukan selama di sana? Oh, saya ingat, saya membawa cindramata dari negara tersebut. Boleh saya lihat? Begitu dilihat, ternyata itu gambar dewa matahari, sesembahan dari bangsa salah satu negara di Amerika Latin atau Amerika Selatan. Ketika itu juga Roh Kudus berbicara kepada sang hamba Tuhan dan berkata, yuk kita patahkan kuasanya dan buang benda itu keluar dari rumah ini. Baik Pak,
Mereka berdoa, mereka putuskan hubungan dengan cenderamata tersebut dan dibuang. Dan sejak itu tidak pernah lagi pikiran bunuh diri datang kepada ibu yang didoakan tadi. Jadi banyak sekali kisah dan kesaksian semacam ini. Jangan simpan barang-barang tumpas atau benda-benda yang menjadi simbol-simbol dewa-dewi atau sesembahan dari tradisi budaya apapun, saudaraku. Ya, karena itu akan menjadi tempat untuk iblis campur tangan dan bekerja dalam rumah tangga Anda. Ya, nah berikut saya akan sampaikan doa ini. Anda bisa lihat teksnya nanti di sini dan Anda bisa sama-sama berdoa bersama dengan saya untuk Anda bisa melepaskan diri dari kutuk. Setelah Anda mengerti semua pelajaran ini sampai detik ini, maka gunakan iman Anda untuk berdoa. Nah, saat berdoa bisa saja terjadi manifestasi, bisa juga tidak. Yang penting bukan terjadi manifestasi atau tidak, tapi Anda melakukannya dengan iman kepada firman Tuhan di Galatia 3 ayat 13 tadi. Kristus sudah menanggung kutuk kita, sehingga kita boleh menerima berkat. Amin Bapak Ibu, sesuai dengan langkah-langkah tadi, bagaimana Anda temukan akarnya, kemudian Anda mulai cabut akar itu dengan pertobatan, ya kan, kalau itu ada hubungan dengan nenek moyang juga sebutkan dan sebagainya, kemudian tinggalkan, putuskan hubungan, dan ucapkan doa ini dengan iman. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah, dan bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kepada Allah, bahwa Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku, kemudian bangkit dari antara orang mati. Dengan ini aku mengakui semua dosaku dan aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, aku minta belas kasihan dan pengampunan. Aku percaya Engkau sudah mengampuniku. Mulai saat ini aku hidup bagi kemuliaan-Mu. Aku akan mendengarkan suara-Mu melakukan yang Kau perintahkan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang Kau taruh dalam batinku yang memampukan aku hidup seturut dengan kehendak Bapa. Aku terima berkat-Mu yang sudah Kau sediakan di kayu salib itu, karena Engkau menukar setiap kutukku dengan berkat-Mu. Ya Tuhan, aku lepaskan diriku dari semua kutuk apapun atas hidupku dengan iman kepada karya salib Tuhan Yesus Kristus. Dan aku juga minta ampun segala sesuatu yang dilakukan oleh leluhurku, orang tuaku, kakek nenekku, bahkan nenek moyangku, bahkan yang tidak aku sadari sekalipun. Tuhan, aku percaya semuanya sudah Kau ampuni di salib Yesus itu. Aku juga mohonkan pengampunan itu turun atas kami semuanya dan tidak bisa mengalir kutuk itu kepada hidupku, karena sekarang aku percaya kepada karya salib Yesus. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku percaya Engkau sudah mengampuni semua dosa yang aku akui, yang aku sadari, bahkan yang tidak aku sadari. Sekarang aku berkata dengan iman, aku mengampuni dan melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyumpahi aku, mengutuki aku, atau merugikan aku, bahkan melukai hatiku, berbuat dosa dan jahat kepadaku. Aku ampuni mereka sebagaimana Engkau sudah mengampuni aku. Setiap kepahitanku tercabut sampai ke akar-akarnya demi nama Yesus. Aku mengampuni. Anda sebutkan di sini nama orang yang memang Anda harus ampuni. Ya Tuhan, aku menyangkali dan memutuskan hubungan dengan setiap kuasa iblis dan kuasa kegelapan dalam segala bentuknya. Dan aku singkirkan dari rumahku segala benda-benda tumpas yang mengandung simbol, tradisi, sesembahan, dewa-dewi atau apapun juga yang bukan dari Tuhan untuk keluar dari rumah tanggaku. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, aku membuang segala barang tumpas tersebut. Dan sekarang Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kepada Engkau oleh karena salib Yesus, Engkau dijadikan kutuk sehingga aku boleh diberkati dan dijadikan berkat. Berdasarkan iman kepada firman Tuhan ini, aku terima segala berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku lepas dari setiap kutuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hidupku menjadi berkat. Amin. Nah, setelah Anda berdoa-doa tadi, izinkan saya berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus, Engkau sudah melihat dengan iman Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah melakukan doa tadi. Maka sekarang sebagai hamba-Mu berdasarkan nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas nama Yesus dari Nazaret yang sudah mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa, aku perintahkan setiap kutuk yang ada di dalam kehidupan saudara-saudariku saat ini tercabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan berkat karya salib. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bebas, engkau diberkati, dan engkau dijadikan berkat.
oleh karena karya salib Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji setiap karya salib-Mu, pertukaran yang ajaib yang sudah Kau kerjakan di kayu salib bagi kami, orang-orang yang Kau kasihi. Nah, demikian Bapak Saudara, sampai jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.